Assalamualaikum sahabat soft skill semuanya dimanapun kalian berada, balik lagi di podcast Spiritual Talk Show edisi khusus Ramadan dari Soft Skill Academy. Dan kita udah sampai di episode kedua nih dari rangkaian tema tahun ini, yaitu adalah bersiap move on dari perasaan yang gak kunjung selesai. Nah, jadi episode kedua ini kita langsung bahas mengenai jadi ternyata boleh kalau gitu ya, dari pembahasan kemarin kita itu punya perasaan yang negatif ini. Gimana komentarnya Teh Ani? Kak Ani? Oke, langsung ditembak juga. Iya, langsung. Saya nembak Pak Maris. Dar. Tapi menarik nih ya, kita bisa lihat point of view laki-laki dan perempuan nih Kak. Betul. Nah, ya. Yang emosinya tinggi katanya, sama logikanya tinggi kan? Oke, boleh atau tidak ya? Pertanyaannya ya. Kalau dari pembahasan episode 1 kan, itu ternyata memang diciptakan, kemudian tinggal kita bagaimana mengolah itu ya. Jadi pada akhirnya pertanyaan episode kedua ini adalah, oh jadi berarti boleh dong ya punya perasaan itu. Ya, jadi gini, kalau kita melihat kehidupan kita gitu ya, di episode sebelumnya kan kita sudah sepakat ya bahwa salah satu sumber dari emosi negatif itu adalah ketidakmampuan kita mentoleransi ketidakpastian yang ada, ya kan? Di dunia ini mana sih yang pasti? Kejadian yang pasti nggak ada kecuali kematian, benar nggak? Iya betul. Kan? Tapi sayangnya kita nggak pernah ya mencemaskan kematian kita ya. Sering malah lupa gitu. Nah, artinya semua hal itu bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal, bisa jadi sukses, bisa jadi tidak. Ada yang berpacaran 7 tahun, 8 tahun, tapi akhirnya nggak jadi nikah. Ada yang baru kenal 1 bulan, 2 bulan, terus melangsungkan pernikahan langgeng. Ada yang hidup dengan banyak privilege dari kecil, ketika dia dewasa, ayah ibunya tiba-tiba jatuh miskin, kemudian dia udah gak punya apa-apa lagi dan dia gak bisa bertahan hidup. Artinya yang namanya kehidupan itu adalah kita harus, bukan harus ya, bagaimana toleransi kita terhadap ketidakpastian itu, yang dia berhubungan dengan mental health status kita. Artinya perasaan negatif itu, kalau saya bilang ya, itu pasti ada di setiap manusia. Dan kita boleh, bahkan malah kalau my personal opinion ya, kita betul-betul menjadi manusia ketika kita betul-betul bisa merasakan penderitaan. Karena manusia memang diciptakan dengan penderitaan, Ta'al. Jadi di Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu udah seset dengan ujiannya, benar gak? Betul. Jadi udah dari sononya gitu. Udah defaultnya dia akan berhadapan dengan penderitaan. Saya tanya Ta'al, para nabi dan rasul tuh dijamin gak masuk surga? Dijamin? Dijamin ya. Ada gak nabi dan rasul yang dia tidak menderita dalam hidupnya? Tidak ada. Gak ada. Bahkan nabi dan rasul aja nih Pak Maris ya, yang dia udah dijamin nih masuk surga, dia masih harus dites untuk membuktikan bahwa dia layak untuk masuk surga dengan berbagai macam penderitaan. Lah kita yang kagak tahu ya masuk surga apa enggak gitu. Berusaha menghindari penderitaan. Nah, dalam psikologi, dalam kajian psikologi ada satu kondisi di mana kita itu berusaha denial, menyangkal. Karena yang namanya penderitaan itu menyakitkan. Kegagalan itu menyakitkan. Kita udah membayangkan, kita sudah melakukan rencana A, B, C, D, kita berharap E itu berhasil. Ternyata gagal itu tuh sakit. Kita mencari berbagai macam alasan, rasionalisasi supaya kita terlepas dari rasa sakit itu. Padahal rasa sakit itu adalah bagian dari kehidupan kita. Alih-alih kita meminta untuk tidak merasakan rasa sakit yang sebenarnya udah pasti bakal ada, yang kalau kita sangkal itu akan membuat kita tuh gak move on gitu loh. Kebayang gak? Jadi kalau jawaban dari pertanyaan atau tema podcast kita, move on dari perasaan yang tidak kunjung usai, jangan-jangan perasaan tidak kunjung usai ini karena kita berkali-kali menyangkal dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pembenaran, berusaha kabur gitu ya, berusaha untuk tidak mau disalahkan, berusaha untuk tidak mau
merasakan pahitnya kegagalan sehingga akhirnya kita di situ-situ lagi aja. Betul, setuju. Gitu. Nah, jadi menurut saya apa ya? Kayaknya kita tuh harus belajar. Kalau di seminar motivasi tuh sering gimana kita meraih kesuksesan. Kalau saya lebih memilih bagaimana ya kita bisa menikmati penderitaan. Karena dengan itulah kita accept, kita menerima, ya. Dalam Islamic psychology, tadi kembali ke episode awal bahwa sepanjang kehidupan kita tidak ada satu urusan pun yang itu tidak diatur oleh Allah, ya. Sehingga ketika kita, ya Allah, aku terima penderitaan ini, aku terima, ringankanlah aku untuk menerima penderitaan ini, kuatkanlah bahuku untuk menerima beban ini. Jadi nerima dulu nih mindsetnya, nggak blocking gitu. Ketika kita blocking tuh contohnya gimana? Gagal tapi nggak mengalami kegagalan. Mengalami misalnya diputusin sama pacar oleh orang yang sudah bertahun-tahun bersama. Kemudian apalagi misalnya mau menjelang pernikahan tiba-tiba si calon suami pergi gitu ya. Ada rasa kecewa bahkan trauma dalam hubungan misalnya ya. Kemudian nggak bisa menerima itu sebagai bagian dari takdir hidupnya. Sehingga cara mungkin yang dia ambil adalah misalnya dia lari dari kenyataan, dia nggak berani lagi untuk membangun hubungan dengan orang lain dengan alasan trauma dan lain sebagainya, ya. Sampai ujian itu dia nggak akan selesai, emosi negatif itu dia nggak akan bisa berubah gitu ya menjadi emosi yang tenang, jiwa yang tenang sampai dia selesai untuk menerima penderitaan tersebut. Yes, ini sesuatu yang saya terima, Allah menakdirkan ini kepada saya. Ya Allah, ringankanlah saya, lapangkanlah dada saya untuk menerima ujian ini, untuk menerima perasaan ini. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka Allah akan menyiapkan ujian berikutnya. Jadi kalau ngomongin batasan ya, Kak Ani, oke, kita pasti kan ada proses ya di situ dari kita mungkin berawal bahkan dari denial tadi ya, nggak mau nerima sampai mungkin di situ ada proses berpikir sampai akhirnya menerima. Ini kalau ngomongin sesuatu yang pragmatis, yang teknis gitu ya, sehatnya tuh berapa lama sih kita mengalami proses? Karena itu kan proses yang nggak menyenangkan ya, yang dianggap sehat ya, seorang manusia yang kayak dia memiliki akal untuk berpikir. Itu berapa lama sih Kak Ani? Biasanya kan karena kalau zaman sekarang nih kita kadang misalnya kita mau kabur dulu, bahkan ada yang sampai tingkat negara nih kaburnya dulu ya. Itu mungkin salah satu respon dari kecemasan juga kan, satu titik tertentu gitu ya. Dia nggak bisa nerima kondisi di sini sehingga dia escape gitu kan. Nah, ada nggak sih batasan atau waktu yang kayak dianggap nggak boleh lebih dari segini nih gitu. Kalau dari itu dia akan nggak bisa gitu, maksudnya nggak akan bisa overcome. Nah, ada nggak? Kalau waktu kayaknya relatif ya, Kak ya, setiap orang bisa berbeda. Tapi mungkin rumus ini bisa digunakan untuk mengkerangkai bagaimana kita memastikan bahwa kalau dalam psikologi itu istilah coping stress. Bagaimana kita mengatasi rasa frustasi ini. Nah, jadi rumusnya adalah, pertama adalah kita akan bisa move on ketika kita sadar. Ketika kita sadar bahwa this is life. Life is a test. Hidup itu adalah ujian. Oh, ini ujian saya. Dari mana ujian ini datang? Dari Allah. Kenapa Allah memberikan ujian ini? Pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, ini kesadaran akan value ini nih yang penting di awal. Tanpa ada kesadaran ini tadi, healingnya dia akan jadi hanya sekadar healing. Kabur aja dulunya ya udah kabur, pas balik lagi ya dia tetap sama. Gitu. Banyak orang yang healing pergi keluar kota, keluar negeri gitu ya dengan alasan udahlah gue mau butuh waktu diri sendiri. Butuh waktunya itu berapa lama butuh waktu, tapi pas balik lagi pada situasi real life, dia kembali lagi merasakan itu. Jadi males ya, jadi kok aku jadi tetap cemas, kok aku tetap gelisah gitu. Karena dia melewati fase yang pertama, sadar
bahwa hal tidak menyenangkan ini, hal negatif ini, this is part of our life. Allah sudah merumuskan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak mungkin ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berlatih. Jadi sadar, latih. Exercise ya. Exercise. Jadi kita gak akan bisa menaklukkan, kalau di episode pertama itu kan tadi ya, kita punya self. Yang dia dibentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa baik, bisa buruk. Ya. Sedangkan Allah itu, diri kita itu berisi fitrah yang tadi, ruh. Yang dia tuh bersih gitu. Dia tuh bersih. Dia tuh penuh dengan kebaikan. Dia tuh benar gitu. Dia akan mendapat ketenangan fitrah ini. Jadi ibarat apa ya? Kalau saya menggambarkan ya, si fitrah dan self yang kita bangun dari kecil dengan berbagai macam pengalaman masa lalu, dia tuh kayak ini ibu, ini anak, kayak kita latih. Ayo nak, nggak boleh kayak gitu nak. Nah, ayo nak, yuk bangkit yuk nak, yuk. Nak gini loh nak sebenarnya. Jadi sometimes kita harus ngomong itu loh kan. Ke diri. Ya, ke diri kita. Karena kita tuh dalam diri kita tuh ada sosok kecil yang dia tuh ingin dipuaskan. Kayak anak kecil tuh kan pengen dipuaskan ya. Anak saya misalnya umur 2 tahun. Kalau dia kalau mandi itu harus pakai anduk bapaknya. Kalau sampai saya salah pakein anduk punya saya, dia ulangi lagi mandinya dari awal. Oke. Tipikalnya tuh gitu. Nah, self kita itu kayak anak kecil, dia pengen dipuaskan. Aku ngerasa jenuh, aku pengen healing. Nak, gimana ya nak ya, baiknya ada cara lain gak ya nak ya selain healing ke luar negeri. Nah, kita melatih si anak kecil dalam diri kita untuk yuk kita sesuaikan yuk dengan maunya. Nah, dengan fitrahnya yang isinya ketenangan nih sebenarnya nih si ibu ini tuh nih. Tapi kan namanya anak kecil kan gitu ya. Dia pengennya ya gimana aku aja gitu. Aku maunya gini, aku maunya begitu, aku maunya begini gitu. Tapi ada ngobrol gitu ya. Ada ngobrol dan lain sebagainya. Latih ini, makanya prosesnya tuh gak bisa sekali beres kau. Gitu. Dan yang ketiga adalah dukungan. Kita butuh dukungan dari orang-orang sekitar kita. Terutama yang sudah punya mindset yang sama gitu ya. Circle yang positif gitu, untuk bisa membuat kita tuh bersemangat dalam menyadari dan melatih si anak kecil dalam diri kita ini. Nah, ini prosesnya nggak bisa setahun 2 tahun, ini seumur hidup. Berjalan terus berarti. Berjalan terus. Jatuh lagi, kita sadar lagi, latih lagi, jatuh lagi, sadar lagi, latih lagi, dapat minta dukungan lagi. Nah, makanya penting banget nih. Jadi saya bersyukur banget nih Pak Maris ya, kita punya komunitas Soft Skill Academy gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah circle positif yang mendukung kita untuk bertumbuh. Tadi kita izinkan anak kecil itu untuk teriak, tapi kita ajak ngobrol. Nak, nanti lagi teriaknya mungkin gak usah keras-keras. Atau nak, sebelum nangis yuk ngobrol dulu yuk. Kebayang gak kau? Iya. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Pendapatnya? Nah, Kang Maris kayak udah pengen ngomong nih. Iya betul, kelihatan banget ya. Oke, mungkin balik lagi ke pertanyaan. Walaupun secara garis besar mungkin tadi udah disampaikan sama Bu Ani karena mungkin nuansa Islam. Tadi kan sebetulnya boleh ya? Boleh nggak sih? Sebetulnya justru itu adalah betul tadi sangat manusiawi karena pada dasarnya kita mempunyai perasaan. Kemudian tiba-tiba datang sesuatu yang pasti kan ketika kita ngerjain sesuatu, misalkan nih saya nulis proposal ingin diterima gitu ya. Kemudian setelah itu pengumumannya tidak diterima, masa sih saya tidak sedih. Dan pasti kalau misalkan pengumumannya keterima, pasti senang banget gitu. Tapi mungkin tadi betul ya kata Bu Ani. Dulu saya memang kalau di Al-Quran juga kan sebenarnya tadi Bu Ani sudah membacakannya bahwa pada akhirnya kita akan dicoba. Waktu dulu saya nggak terlalu ngerti kenapa sih kita tuh harus dicoba.
Ternyata di balik cobaan itu ada satu kata kunci, yaitu adalah penderitaan, sesuatu yang gak enak. Dimana dari sesuatu yang gak enak itulah di sana kita bisa belajar dan berkembang. Dan kita tidak bisa mengelak hal itu. Dan kita juga akan mengatakan iya ketika kita terbiasa dengan kenyamanan, kemudian datang penderitaan, maka sesungguhnya di balik kenyamanan itulah yang akan menghancurkan kita sebetulnya. Jadi balik kata penderitaan itu ada pembelajaran. Nah, kalau saya mungkin akan mengangkatnya satu sedikit tadi yang latihan. Sebetulnya latihan itu dikasihkan oleh Allah kepada kita. Yaitu latihannya adalah yang kita rasakan pada saat hari ini, yaitu adalah saum. Nah, ada ilustrasi menarik saya dari saum ini. Sebenarnya saya mengutip dari Nouman Ali Khan. Dulu dia bilang kayak gini. Bagaimana katanya saum itu bisa menghantarkan dari kita yang ya ayyuhalladzina amanu menuju la'allakum tattaqun. Tapi di sananya ada kutiba alaikumusiyam ya. Nah, sebetulnya dari saum itu ada sebuah rahasia di mana kalau kita ulik ini penjelasannya. Nah, kan saum itu identik dengan lapar ya. Kita melihat esensi dari lapar. Esensi dari lapar itu kan lambung dalam keadaan kosong. Kemudian si lambung itu mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian otak menerjemahkan, ya betul kita dalam keadaan lapar. Kemudian si otak itu memerintahkan mata, telinga, seluruh anggota badan kita untuk satu mata mencari makanan. Kalau makanan ada di sana, kaki dan tangan kita disuruh menuju ke sana. Itu proses alamiah dari lapar. Tetapi di saat saum gimana? Begitu perut kita lapar, dia mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian saat otak memerintahkan tangan, di sana ada satu hal yang disebut dengan kolbu, yang isinya ruh tadi, yang akan memblok perut kita, perintah dari perut kita untuk tetap diam. Tunggu, kamu masih dalam keadaan saum dan Allah tidak mengizinkan itu. Nah, berdasarkan dari cerita detail itu, sebetulnya bahwa saum itu mengajak kita untuk tidak menjadikan perut itu sebagai raja, tetapi yang menjadi raja penentu boleh atau tidaknya itu adalah ruh. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan naik derajat itu. Tadi kan nanya seberapa cepat waktu untuk recovery-nya. Itu sebenarnya kalau menurut Islam itu ditentukan oleh ruh. Dan bagaimana ruh itu bisa berlatih? Saum adalah salah satu jawabannya. Ya kan perintah bukan hanya dari perut saja ya, tapi dari keinginan yang lain. Iya. Nah gitu. Ini masih ngomongin batasan ya, masih pengen mengulik di situ, kakak-kakak. Misalnya nih, kalau dari yang saya tahu nih salah satunya misalnya emosi marah ya. Ada kan kalau tuntunan di Islam itu kayak kita tidak boleh marah kepada sesama muslim lebih dari 3 hari. Artinya ada batasan yang bahkan Allah kasih di situ ya. Makanya tadi saya pertanyaannya ke batasan terkait dengan waktu juga ya. Nah, ada nggak kira-kira secara umum nih dari Islam sendiri gitu, secara general emosi-emosi yang lain yang kita kumkan lah ya, energi negatif atau perasaan negatif terkait dengan itu gitu, batasan itu. Ya tadi saya masih belum puas dengan pernyataan waktu itu relatif ya. Tapi barangkali gitu ya, barangkali ada. Tapi kalau nggak ada oke. Kalau misalnya saya menjawab tentang spesifik marah ya. Kalau sebetulnya kita kesel, sebetulnya kan rasa kesal itu wajar ya. Tetapi ketika kita meluapkan dalam bentuk marah kepada orang lain, sebetulnya di Islam udah ada. Yaitu yang dikatakan oleh Rasul, jangan marah sampai 3 kali. Karena kalau kita lihat dari esensi dari marah itu sebenarnya ketidakjelasan kita di dalam berkomunikasi, dan kita juga hilang empati kepada orang lain, sehingga mereka tuh ingin cepat-cepat merasakan apa yang kita rasakan. Padahal kan orang lain juga butuh waktu ya untuk memproses apa yang kita sampaikan, butuh mencerna apa yang kita rasakan. Nah, sehingga mungkin dari sana kalau spesifik tentang marah. Tapi kalau tadi ya masalah waktu ini masih berbekas, kan makanya ada sholat hajat, kemudian bahkan bisa diceritakan di sholat tahajud, artinya kan masih membekas nih.
Ya berarti kan itu wajar ketika misalnya Messi menempel di dalam diri kita gitu. Oke. Sebenarnya tadi udah masuk ya ke Gimana? pertanyaan selanjutnya mengenai dengan ternyata diperlukan juga ya. Tapi sebelum sampai masuk ke pertanyaan selanjutnya ini, kita bakalan lihat dulu nih sebuah kultum singkat dari Ustadz Soft Skill Academy. Dan nanti kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana qurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Salatu wassalamu ala habibil mustafa bil qasim Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Sahabat dimanapun Anda berada, jika kita memasuki sebuah toko dan kita dibolehkan untuk memilih barang apa yang bisa kita ambil di sana, tentu kita akan memilih barang yang paling bagus, yang paling sempurna. Kita diberikan kelulusan untuk masuk ke sebuah toko pakaian. Tentu kita akan memilih pakaian yang paling bagus yang ada di toko itu. Begitupun dengan keseharian kita, dengan amal kita. Kita paham bahwa tugas kita di dunia adalah sebagai hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Satu-satunya tugas kita di dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa itu ibadah? Sering kita melakukan ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, naik haji. Tetapi apa sebetulnya ibadah? Dalam sebuah kitab dikatakan, dalam Fathul Majid dikatakan, al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al dhahir wal batinah. Ibadah adalah nama yang umum, setiap Allah suka dan Allah ridho terhadap nama itu, terhadap perbuatan itu. Perbuatan ataupun perkataan, terlihat ataupun tidak terlihat. Jadi ibadah segala sesuatu yang Allah ridho kepadanya, Allah cinta kepadanya, dari perkataan manusia, perbuatan manusia yang tidak terlihat ataupun yang terlihat. Pertanyaannya, apa ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan dengan ibadah itu, kita akan semakin dekat dengannya. Hadirin dan saudaraku dimanapun Anda berada, tentu banyak ibadah yang bisa kita lakukan sehari-hari. Bahkan sebagai umat Islam, sebagai Muslim, kita tentu sudah sering melakukan ibadah. Tetapi ada satu ibadah yang itu disukai Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dekat dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa adalah tujuan setiap manusia? Oleh karena itu, saudaraku dimanapun Anda berada, ada satu ibadah yang itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendekatkan kita kepadanya. Apa ibadahnya? Ibadahnya itu adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Sebuah keterangan mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Percayalah, suatu hal yang luar biasa, yang hebat itu adalah dimulai dengan yang kecil dan dilakukan secara terus-menerus. Teman-teman, boleh melakukan apapun, tentu hal yang baik, tapi lakukanlah secara terus-menerus. Allah mengajarkan supaya kita istiqomah. Mengapa demikian? Karena perlakuan baik, amal yang baik yang dilakukan secara terus-menerus akan meningkatkan atau mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara terus-menerus. Karena apa? Karena Allah suka amal yang kita lakukan dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan.
Oleh karena itu, mari kita lakukan amal kita. Walaupun sedikit, tapi lakukanlah secara terus-menerus. Kita bisa melakukan itu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah, mulai dari lingkungan kita, dan mulai dari apa yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, teman-teman semua, saudaraku, mari kita sama-sama melakukan amal yang terus-menerus. Tidak apa-apa sedikit-sedikit, tidak apa sedikit, tapi kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Aku lu qouli hada. Bismillah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun min qarib wa basyirus sabirin. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, saya tuh jadi kepikiran tadi yang Kak Ani cerita ya, bahwa penderitaan itu necessary kan. Jadi akhirnya kita ya di-create, memang diciptakan untuk menjalani itu. Apa tadi dari ujian, yang ujian itu tuh menghasilkan sebuah penderitaan. Saya jadi ingat salah satu kisah seorang nabi juga ya, yang mungkin kalau bisa dibilang zaman sekarang tuh bahasanya udah kayak playing victim nih, dia bisa bilang dia tuh adalah korban dari banyak kejadian tidak enak tuh. Mungkin beliaulah yang paling pertama harus menyuarakan itu gitu. Nabi Yusuf yang saya kepikiran. Sama saudaranya juga dibully lah kalau bahasa zaman sekarang ya, dibully. Bahkan dibulinya nggak main-main, dimasukin ke sumur gitu kan. Dan itu mungkin niatnya untuk, dalam tanda kutip ya, untuk menghilangkan nyawa kan. Tapi pada akhirnya Allah menyelamatkan. Kemudian ada kejadian, dan ketika dia diselamatkan pun ternyata dia di human trafficking kalau bahasa zaman sekarang kan gitu. Itu lumayan juga kan kehidupan dia. Dan ketika dia sampai ke sebuah lokasi, dia jadi budak gitu kan. Dan mendapatkan fitnah juga di situ, di penjara pula gitu kan. Pokoknya perjalanannya lumayan sangat menderita, dan bisa dibilang iya itu udah korban banget lah kalau zaman sekarang tuh korban gitu. Tapi menariknya memang di akhir perjalanan beliau bilang bahwa beliau bahkan bersyukur sama Allah yang menterjadikan kejadian itu di hidupnya. Karena dia yakin apa yang ada di akhir hidupnya itu ketika dia menyelamatkan hampir seluruh masyarakat Mesir ya. Mohon maaf kalau saya kurang, ya Mesir saat itu dari krisis kekeringan kan, dengan strategi pangan dia gitu. Dia akan bisa hadir di situ kalau dia melewati itu semua. Sehingga maksudnya di pikirannya Nabi Yusuf itu adalah, saya tidak akan ada hadir di sini kalau dia tidak hadir di penjara. Dan saya tidak akan hadir di penjara kalau saya tidak masuk ke kerajaan gitu ya. Dan dia tidak akan sampai ke kerajaan kalau dia nggak diselamatkan. Dia tidak akan diselamatkan kalau dia tidak ada dalam sumur. Sehingga dia melihat itu sebuah skenario yang luar biasa, yang akhirnya mungkin itu hanya Allah yang tahu. Nah maksud saya penderitaan ini gitu ya, berarti kan perlu ya. Nah apakah itu sama seperti yang saya tangkap dari ceritanya Nabi Yusuf tadi, yang mungkin jadi teladan gitu ya, bahwa itu perlu untuk greater good or greater goal yang mungkin kita saat ini belum tahu gitu. Bagaimana komentarnya? Mungkin dari Kang Maris dulu ya. Oke, baik ya. Aduh, terima kasih. Ya saya sebenarnya terinspirasi ya sama Kak Al ya, betul ya. Jarang-jarang mungkin membahas kisah Nabi Yusuf, tapi memang betul ceritanya seperti itu. Nah kalau ya mungkin kalau yang tadi terlintas di pikiran saya, jadi teringat sebenarnya apa sih perbedaan antara hero dan villain? Hero dan villain nih, pahlawan dan penjahat gitu. Sebenarnya kan dua-duanya tuh sama-sama mengalami trauma ya. Tapi yang satu membuat sebuah respon, dia tidak ingin mengulangi penderitaan ini ke orang lain, maka dia akan jadi hero. Tapi ketika dia meratapi si sakitnya itu, dan agar ingin orang lain sama, maka dia akan menjadi penjahatnya gitu. Ya itu mungkin kalau saya lihat berarti dari sini Allah tahu betul kepada kita, sehingga apa yang diberikan modal terbesar sehingga menjadikan Nabi Yusuf begitu semulia itu dan begitu tegar di dalam menghadapi penderitaan, ya adalah modal iman tadi, keyakinan tadi, sehingga pada akhirnya menjadi penyelamat Mesir di tengah mungkin ya kejadian penderitaan sebelumnya yang dia dihadapi.
Itu mungkinnya komentar yang selintas terbayang dari saya. Ini sebenarnya mau ada yang saya tanyain lebih lanjut, cuman pengen dengar dulu dari Kak Ani nih komentarnya. Baik. Sebelum komentar, Asik. strategi pangannya makan bergizi gratis. bukan yang itu. Oke. Ya terinspirasi dari Itu di negara yang lain, bukan di Mesir. Bukan di negara Beda. yang lain ya, Iya. beda negara ya. Beda. Oke. Nabi Yusuf ya. Jadi pertanyaannya lupa gara-gara Menurut makan bergizi Kak Ani, gratis. apakah itu yang dimaksud Iya, untuk iya. dancing through the rain? Saya Iya. bukan menikmati. Saya bilang mungkin bisa jadi mungkin Nabi Yusuf juga tidak menikmati dalam konteks seperti enjoy gitu ya. Tapi dia percaya yang tadi seperti Kak Maris bilang ya, iman itu kan percaya. Dia percaya bahwa there's something yang mungkin aku nggak tahu tapi aku jalani saja lah gitu kan. Jalani dengan iman gitu ya. Kalau Dan di bahasa Quran, ada satu jihadul haqqo. Jadi memang Allah telah memilih kamu di kejadian itu. Permintaan Allah itu adalah haqqul jihadul. Jadi apa kalau di bahasa ini melaksanakan dengan sebenar-benarnya kesungguhan gitu. Masya Allah. Nah itu kan. Jadi menderitanya juga menderita yang bersungguh-sungguh gitu. Menderita juga pasti ada alasan ini gitu lah mungkin ya kurang lebih ya. Yang mungkin nggak perlu kita tahu sekarang lah itu. Jadi komentarnya sebenarnya Kak Ani. Iya. Untungnya sih dulu Nabi Yusuf tuh nggak punya sosial media ya. Iya. Kalau nggak kakak-kakaknya udah dicekrek foto masukin TikTok bullying. Iya. Nah, masalahnya kan zaman sekarang tuh gitu ya. Kita tuh terlalu cepat menjudge diri sendiri, menjudge orang lain, gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh, kalau kita kalau mental health se-expose sekarang gitu ya. Mungkin Nabi Ibrahim tuh udah bilang kalau ayahnya tuh toksik kali ya. Bener gak sih? Aneh ya, dagang apa sih dia gitu ya. Terus kemudian Asiyah mungkin dia udah ngelaporin bahwa Fir'aun itu KDRT. Iya. Gitu ya. Dan banyak hal-hal yang lain gitu. Nabi Yunus mungkin dia udah melihat bahwa dia tuh udah melakukan kabur aja dulu gitu dari dulu. Dari dulu udah paling duluan ya. Udah paling duluan dia kabur aja dulunya gitu. Dimakan lah sama ikan paus. Nah, saya berusaha mengkaitkan dulu ya. Kenapa sih kita tuh terlalu cepat gitu ya ingin merasakan kenyamanan Tel. Jadi kita tuh tadi istilahnya tuh nggak resilient gitu ya terhadap kesulitan yang dialami, tidak bisa bukan menikmati ya karena nggak ada yang menikmati juga ya dalam penderitaan, tapi tidak, istilah Pak Maris tadi jihadul haqqo, tidak bersungguh-sungguh untuk melewati itu sampai selesai. Contoh misalnya kita kalau bosan sekarang ngapain sih? Scroll. Itu tuh cara paling instan, tapi nggak bahwa otak kita tuh sudah tersetting sedemikian rupa kita nggak kuat melawan rasa bosan. Itu PR banget ya. Ini agak-agak melenceng dikit tapi ini relate ya. Anak saya gitu ya, anak-anak tuh udah mulai terpapar sama gadget gitu ya. Sampai sekarang itu saya ke anak saya itu bukan hanya belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar di sekolah. Saya belajar mengajarkan dia bagaimana menikmati rasa bosan. Karena kita tuh nggak tahan dengan, sekarang tuh kita tuh pengen cepet-cepet nyaman gitu. Kebayang nggak? Pengen instan. Bukan nggak menikmati, nggak menyelesaikan itu gitu. Bosan dikit kita scroll. Ketika scroll muncul hormon dopamin ya, hormon kebahagiaan. Dengan itu kita rilis gitu kan. Enak lagi, seneng lagi. Tapi lama-lama kan kecanduan nih. Nah itu gitu ya secara biologis mempengaruhi bagaimana respon diri kita untuk tidak tahan terhadap penderitaan, tidak tahan terhadap ujian gitu. Jadi kita tuh pengen cepet-cepet, ini apa ya caranya ya, scroll udah gak mempan, oke, healing lah, udah gak mempan lagi, apalah, cari terus caranya untuk bisa rilis si hormon dopamin itu. Ya. Sehingga kita tidak melatih si anak kecil tadi nih untuk yuk kita lewatin ini yuk bareng-bareng yuk tahan dulu ya, kamu pasti bisa, yuk pasti di ujung sana ada kebahagiaan, di ujung sana ada kebaikan gitu. Padahal para nabi yang udah dijamin masuk surga itu melewati hal itu semua dan mereka mentrain diri mereka gitu ya untuk melewati itu gitu. Kebayang kalau dulu misalnya Nabi Yusuf gak tahan gitu ya terhadap ujian tersebut,
ya dia nggak akan sampai di titik dimana beliau menjadi pembesar, kemudian mengeluarkan kebijakan makan bergizi gratis. Iya. Itu berapa triliun mungkin. Nah, ya nggak akan seperti itu kan, gitu. Jadi saya sepakat dengan ilustrasi contoh dari para nabi dan rasul. Tidak hanya Nabi Yusuf, Nabi Musa pun sama mengalami hal yang serupa gitu ya. Dari mulai bahkan melakukan pembunuhan ya, kemudian pengikutnya juga ngeyel gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi beliau jalani dengan penuh kesadaran, consciousness, tadi sadar gitu, bahwa this is the life that I have to pass, I have to through it gitu. Sehingga nanti akan ada ujungnya. Nah, ujungnya adalah tadi kebahagiaan, kebaikan. Seperti. Nah ini mungkin yang saya coba tarik ya, sepakat kan berarti ya dengan konsep itu gitu, melewati dengan iman. Kemudian tadi ada exercise di situ. Nah bisa jadi nggak sih kakak-kakak gitu ya, kita mencoba mengakses saat ini ya, keadaan saat ini. Mereka bisa, Nabi dan Rasul bisa, kita tidak bisa, berarti ada yang miss di situ kan. Satu tadi mungkin iman, dan yang kedua bisa jadi apakah, tadi saya jadi kepikiran gitu, Kak Ani, dari kalimatnya Kak Ani, kita tidak sadar bahwasannya kita itu ada Allah yang mengkreat tadi ya, mengkreat takdir itu. Jadi kita tidak percaya, iman itu percaya kan, kita tidak percaya bahwa Allah yang membuat saya jalan di jalan ini, sehingga aku juga yang harus percaya bahwa pasti aku bisa ngelewatin ini. Jadi tidak ada part percaya itu, sehingga tadi kolaps gitu ya, di tengah. Terutama tadi kita menghadapi situasi sekarang yang kerasa banget tuh digitalisasi ya, dimana saya pernah dengar juga bahwasannya mudahnya kita mendapatkan hormon kebahagiaan dengan sekedar scrolling, sehingga tadi tidak muncul jiwa resilient yang tinggi gitu. Nah, apakah mungkin itu juga yang menjadi concern kakak-kakak sekarang, dan mungkin masalah kita bersama ya, bahwa dalam menghadapinya kenapa tidak bisa, dan sehingga terjadi segala sesuatu ini adalah tidak ingat bahwasannya Allah yang menempatkan kita di sini, dan selama kita bisa percaya menghadapinya, melewatinya, ya kita pasti tadi akan mampu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya membalikan lagi pikiran kita gitu, bahwa kita itu ya tadi manusia, kita di sini Allah yang menciptakan, dan Allah yang men-set lah istilahnya semua penderitaan ujian ini, dan ya sampai kita akhirnya bisa menjalaninya itu tadi dengan, bukan dengan enjoy mungkin ya dengan hakul yakin gitu ya, bahwa ini akan terlewati, dan sabar gitu dalam prosesnya, karena itu butuh proses waktu ya. Tidak seperti kita sebahagia mudahnya di scrolling TikTok, ting, haha, selesai. Tapi ini hidup yang real nih. Waktu demi waktu. Nah, cuman tapi ditahan dulu. Kita akan sekali lagi ada beberapa tips nih, mungkin bentuk dari exercise yang tadi kita bahas tadi. Ini dari tim udah nyediain nih sebenarnya. Challenge ya, mungkin disebutnya challenge buat teman-teman yang mau ikutan setelah ini, biar benar-benar terasa perubahannya. Ada nih challenge-nya kita bikin. Nah, seperti apa challenge-nya? Ini dia. Kemudian dia belajar sholat, muncullah pertanyaan, kenapa harus sholat ya? Emang yang dibaca dalam sholat apa? Pas dia baca artinya, bener. Ketika kita melaksanakan sholat dengan betul, dengan khusyuk, maka kita sebenarnya lagi berlatih mindfulness, berlatih sadar bahwa kita tuh connect to Allah. Itu bagaimana bersama-sama dengan orang-orang yang menggiring. Kalau di bahasa Quran tuh ada, bersamalah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pada pagi dan sore hari gitu. Dan di sana adalah kunci bersabar. Karena pada akhirnya dari komunitas itulah yang mungkin sebelumnya kita tidak sadar, kemudian kita sadar.